Nanti saat ibadah kita dimulai, adik-adik nggak boleh sambil tiduran ya, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil ngobrol, harus serius. Alkitab dan persembahannya sudah dipersiapkan kan? Terlebih hati dan pikirannya ya adik-adik. Sekarang kalau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ibadah minggu kita ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Yeah.
yang ke-5 sampai hukumnya yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang ke-5, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar titah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan lewat lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Shalom anak-anak Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Semua jaga kesehatan, semua tetap berdoa, tetap beribadah kepada Tuhan. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan pengertian atas kasih setiamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema kita untuk minggu ini ialah saling mengasihi. Untuk itu mari kita dengarkan dan kita tonton cerita tentang semut dan kepompong. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi?
banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah, terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong, "Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai. Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai," kata sang semut. Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu, semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu, semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Ternyata si semut itu, walaupun dia memiliki kaki dan bisa berjalan, dia tetap memiliki kelemahan. Dan si kepompong, setelah dia menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang. Dan dia memiliki kasih. Dia menolong si semut yang masuk ke dalam lumpur. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, demikianlah kita harus saling mengasihi, dan kasih itu jangan pura-pura, tetapi harus tulus. Kasih itu juga harus rajin untuk dikerjakan atau dilakukan, dan tetap berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis pada Yohanes 15 ayat 12. Demikian firman Tuhan. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, kita harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Contohnya kupu-kupu tadi, walaupun semut tidak suka kepada kupu-kupu ketika kupu-kupu masih bayi dalam kepompong, namun dia dengan semampunya berusaha untuk menolong semut. Dan yang terjadi akhirnya semut ditolong dan mereka menjadi sahabat. Demikianlah kita harus saling menolong dan terus membantu orang yang bisa kita bantu sesuai dengan kekuatan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Mari tetap saling membantu. Kiranya Tuhan tetap membantu kita dan menolong kita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Berkati kami terus Tuhan dalam kehidupan kami, lindungi kami dan keluarga kami, dan biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran bagi kami pada masa anak-anak kami. Walaupun banyak dari kami harus belajar di rumah, biarlah Tuhan yang terus memberikan pengertian, pengetahuan bagi kami sebagai bekal hidup kami untuk masa yang akan datang. Berkati juga setiap orang tua kami, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Berkati setiap pekerjaan mereka, biarlah kiranya setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan berkati, agar kiranya melalui berkat Tuhan tersebut, kami memperoleh kekuatan dan bisa memakai hari-hari kami untuk memuji memuliakan Tuhan, sembari melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Untuk merespon firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 420, Yesus Kawan Anak-anak. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas nafas dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan dan rezeki ya Tuhan. Dan juga berikan kepintaran bagi kami anak-anaknya. Terlebih Tuhan buat kami anak sekolah minggu HKI Bengkulu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota kami Tuhan, kota Bengkulu, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga Tuhan buat pemimpin kami mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berkatilah ya Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat virus yang telah mewabah saat ini. Mari Tuhan, jauhkanlah. Hanya ide kami Tuhan yang jauh dari sempurna, Engkau yang menyempurnakannya. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat atas dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat ya Tuhan. Ampunilah dosa tersebut ya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan yang dari sempurna, Engkau yang menyempurnakannya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat